Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Alhamdulillah. Insya Allah kita sudah memasuki hari 10 awal bulan Dhul Hijjah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan bulan ini karena bulan ini termasuk bulan haram. Bulan haram, bulan yang dimuliakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan itu bahwa dalam satu tahun, dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Di antaranya adalah bulan Dhul Hijjah ini. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Dhul Hijjah masuk di antaranya. Ditambah lagi dengan 10 awalnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 hari. Dimaksud di sini adalah 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Maka itu selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, fakihnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma min ayyam a'zam indallah wa ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr." Bahwa tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai amal soleh yang dikerjakan di hari itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Artinya ketika orang beramal soleh di sini, Masya Allah luar biasa amal soleh yang akan dia kerjakan memiliki pahala yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kesempatan lain para sahabat bertanya, "Hattal jihad fi sabilillah?" Sampai dengan jihad di jalan Allah ya Rasul? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Hattal jihad fi sabilillah." Sampai dengan berjihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang yang pergi berjihad lalu pulang ya tinggal namanya, artinya syahid. Oleh karena itu sobat, yang kita perlu tahu bahwa ini luar biasa ya, Allah sampaikan kita di hari ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Oleh sebab itu manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Kita tidak tahu apakah kita bisa menyelesaikan 10 hari awal ini dengan sempurna dari umur kita, wallahu alam ya. Kalaupun bisa sempurna, maka kita belum tentu juga jumpa dengan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah di tahun berikutnya. Oleh sebab itu jadikanlah ini 10 Dhul Hijjah terbaik buat kita. Apa yang bisa dikerjakan? Yang bisa dikerjakan adalah al-amal. Amal soleh. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Maka amal yang paling identik dengan apa yang ada di bulan Dhul Hijjah ini satu, haji. Ya, haji karena namanya aja Dhul Hijjah, haji. Maka bagi yang ingin berangkat haji, maksimalkan aktivitas ibadah haji. Nah, kalau yang enggak gitu kan. Nah, sekarang kita enggak, kita ada di tanah air. Maka jadikan bulan ini sebagai bulan yang atau hari-hari ini adalah hari-hari yang menyampaikan kita pada haji. Nah, gimana caranya? Di antaranya, ayo yang belum punya tabungan haji, buka tabungan haji di 10 awal bulan Dhul Hijjah ini. Ya, kenapa? Karena ini adalah hari terbaik. Hari yang akan menyaksikan bahwa kita melaksanakan aktivitas ibadah haji walau permulaannya di bulan ini. Ya, kalau yang belum bisa buka, tabung mulai dari sekarang. Apapun, doa diperbanyak agar Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah haji. Belajar tentang haji. Semoga dengan belajar itu Allah sampaikan dari tempat atau dari rezeki, dari tempat yang tidak terduga-duga. Yang kedua, kaitan dengan Dhul Hijjah adalah Arafah. Ya. Yang wukuf yang tidak bagaimana? Yang tidak adalah melaksanakan puasa Arafah. Maka puasa identik di bulan ini. Di antaranya adalah puasa Arafah. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa puasa Arafah ini akan menghapus 1 bulan dosa 1 bulan sebelum dan dosa dosa 1 tahun sebelum dan dosa 1 tahun sesudah. Jadi 2 tahun diampuni dosa kita. Masya Allah luar biasa. Ya, tentu ini juga mengisyaratkan tentang manfaat dari puasa ini adalah mengampuni dosa-dosa. Maka jangan sampai tidak untuk dilaksanakan. Kalau ada yang bertanya bagaimana ini ya, dengan hari yang berbeda antara Indonesia dengan Saudi, mana yang harus saya pakai? Ya dipakai di harinya lah, karena Arafah itu adalah nama hari. Jadi puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dhul Hijjah. Tapi ini tidak bertepatan dengan orang wukuf. Bukankah kita untuk menghormati wukuf? Betul. Tetapi bukan berarti ketika berpuasa itu bersamaan dengan jamnya orang wukuf, karena ini akan mustahil terjadi. Contoh misalkan, wukuf mulai dari jam 12 siang. Misal contoh, ya ba'da zawal atau ba'da zuhur. Ya. Nah, 12 itu di Indonesia aja udah jam 4. Ya. Terus nanti di belahan bumi yang lain mungkin sudah berubah. Ya. Jamnya udah bukan jam puasa lagi, mungkin udah masuk malam atau.
Jadi yang dimaksud adalah kita berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, dengan salah satu di antara tujuannya selain untuk mendapatkan penghapusan dosa bagi kita, melaksanakan perintah Allah, juga menghormati mereka yang wukuf. Ya, menghormati tidak harus bersamaan dengan tempatnya, ya, tergantung dengan lokasi dan kondisi. Lalu berikutnya juga diminta untuk memperbanyak zikir, ya, berzikir kepada Allah, bertakbir, takbir, ya, bertahmid, bertahlil. Makanya ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dimanapun, ya. Oleh karena itu Abdullah ibn Umar pernah masuk ke dalam pasar, ya, lalu beliau bertakbir. Dan saat itu ketika orang-orang mendengar bahwa beliau bertakbir, lalu diikutilah orang-orang yang lain juga bertakbir. Ini takbir yang mutlak, boleh diucapkan dimanapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kantor, di mobil, ya, dimanapun untuk kita saat ini. Dan ada yang muqayyad, ya, ba'da salat, ya. Ba'da salat itu dilaksanakan selepas salat, dan itu dilaksanakan kapan? Dilaksanakan di hari-hari selepas dimasuk di tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan selesai hari tasyrik, ya. Lalu yang lain bersedekah, ya. Bersedekah di sini yang paling besar adalah berkurban, karena yang identik dengan Dzulhijjah adalah kurban, ya. Maka hendaknya kita melaksanakan aktivitas kurban ini. Banyak orang yang kalau ditanya, kenapa nggak korban? Nggak mampu. Tapi begitu dilihat ternyata dia punya motor, dia punya nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Inilah dia. Mampu tidak mampu bukan dari segi ukuran, bukan hanya sekedar dari ukuran nafsu, tapi mampu tidak mampu itu objektivitas itu. Malu lah orang punya motor kok nggak berkorban. Orang punya dia mampu untuk ada orang yang mampu untuk melakukan pengeluaran makruhnya saja yang sehari mungkin bisa 25.000, lalu kalau sebulan tuh bisa sekitar 5 juta gitu kan. Kok ini nggak mampu untuk yang ini perlu untuk dipertanyakan, ya. Nih, jadi diharapkan korban jangan sampai tidak. Bahkan ibadah yang paling baik di saat hari raya Idul Adha itu adalah menyembelih korban, darah yang tertetes dari hewan korban itu, ya. Mampu onta nggak mampu, onta sapi nggak bisa 1 bagi 7, nggak bisa juga domba, nggak ada masalah, ya. Yang penting ada yang dilaksanakan. Dan selanjutnya yang lain, berbagai macam bentuk aktivitas amal soleh, karena ini mutlak saja, ya. Artinya al-amal di sini bebas, mau beramal apa saja, yang penting itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi amalan-amalan yang identik tadi dengan Dzulhijjah jangan sampai tidak, ya. Amalan yang tadi disebutkan dengan identik dengan Dzulhijjah ini didahulukan, baru setelah itu amal yang lain, berbakti pada orang tua, silaturahmi, ya, terus apalagi dan lain sebagainya. Nah, ini amal-amal yang mutlak yang lain mengikuti, tetapi amalan-amalan yang tadi yang identik, ya, dengan Dzulhijjah dilaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat.